Tahun 1999, sebuah acara televisi di Al Jazeera menampilkan sosok yang tidak biasa. Seorang ulama sekaligus pemimpin perlawanan, pendiri Hamas, Ahmad Yasin. Di tengah suasana yang tegang, beliau menyampaikan satu pernyataan yang hingga kini masih menjadi perdebatan dunia. Saya yakin Israel tidak akan bertahan lebih dari tahun 2027. Kalimat itu bukan sekedar opini dan bukan ucapan sembarangan, karena yang mengatakannya bukan orang biasa. Bayangkan jika pernyataan ini datang dari orang yang tidak dikenal, mungkin tidak akan ada yang peduli. Tapi ini datang dari seorang tokoh yang berada langsung di jantung konflik. Seorang yang melihat realitas di lapangan, bukan sekedar membaca berita. Sejak saat itu, dunia mulai memperhatikan. Negara-negara Arab mulai membahasnya, dan dunia Islam mulai mengaitkannya dengan akhir zaman. Yang lebih mengejutkan, sebagian kalangan dari Israel sendiri justru ikut membenarkan kemungkinan itu. Bahkan ada yang mengaitkannya dengan teks dalam kitab mereka sendiri, Taurat. 3 tahun setelah pernyataan itu, media besar Amerika, Newsweek, merilis sebuah cover yang cukup mengejutkan. Di sana tergambar bendera Israel dengan narasi yang mengguncang. A country without a future, negara tanpa masa depan. Ini bukan media kecil, ini adalah salah satu media paling berpengaruh di dunia, yang berarti narasi tentang masa depan Israel bukan hanya dibahas di Timur Tengah, tetapi sudah masuk ke pusat kekuatan global. Lebih dalam lagi, ada seorang rabi terkenal bernama David Weiss, tokoh dari kelompok Yahudi anti-Zionis Neturei Karta, yang berdiri bahkan sebelum Israel ada, tepatnya tahun 1935. Tujuannya jelas, menolak berdirinya negara Israel karena menurut keyakinan mereka, Bani Israel tidak boleh mendirikan negara sendiri sebelum datangnya Mesias. Artinya, penolakan terhadap Israel bukan hanya datang dari luar, tetapi juga dari dalam komunitas Yahudi itu sendiri. Dalam Islam, ada ayat yang sering dikaitkan dengan hal ini. Salah satunya dalam surah Al-Isra ayat 104, di mana disebutkan bahwa Bani Israel akan dikumpulkan kembali. Namun ini bukan berarti tanda kejayaan abadi. Banyak ulama melihatnya sebagai bagian dari siklus sejarah yang pada akhirnya akan berujung pada kehancuran. Seorang ulama dan pemikir besar, Abdul Wahab Al-Mesiri, menjelaskan bahwa Israel adalah negara kolonial modern yang berdiri bukan karena kekuatan internal, tetapi karena dukungan eksternal. Dibangun dari migrasi besar-besaran, bukan dari akar penduduk asli. Dari sini muncul perbedaan penting. Penduduk asli akan bertahan sampai mati, sementara pendatang akan pergi ketika situasi tidak aman. Di lapangan, fakta ini terlihat jelas. Banyak warga Israel memiliki 2 kewarganegaraan, dan setiap konflik besar terjadi, gelombang eksodus ke luar negeri meningkat drastis. Hal ini berbeda jauh dengan warga Gaza yang tetap bertahan di tanah mereka meskipun dalam kondisi sangat sulit. Dalam kalangan Yahudi sendiri, ada konsep yang sering dibahas, yaitu kutukan dekade ke-8. Beberapa kerajaan Yahudi di masa lalu runtuh sebelum mencapai usia 80 tahun. Kini, negara Israel yang berdiri tahun 1948 akan memasuki usia 80 tahun sekitar 2027-2028. Mantan Perdana Menteri Israel, Naftali Bennett, pernah mengingatkan bahwa kerajaan Yahudi di masa lalu runtuh karena konflik internal di usia yang hampir sama. Sementara, mantan Kepala Mossad Tamir Pardo menekankan bahwa ancaman terbesar Israel bukan dari luar, tetapi dari dalam. Artinya, masalah terbesar bukan musuh di luar, tetapi perpecahan di dalam. Kembali ke pernyataan Ahmad Yasin, beliau menjelaskan berdasarkan siklus generasi. Generasi kekalahan pada 1948, generasi kebangkitan pada 1988, dan generasi kemenangan sekitar 2027-2028. Setiap 40 tahun, generasi berganti, dan saat ini kita berada di fase transisi. Dalam surah Al-Hasyr, disebutkan bahwa sebuah kaum yang terlihat kuat bisa runtuh dari arah yang tidak disangka, bukan karena diserang dari luar,
tetapi karena ketakutan dan perpecahan dari dalam. Dari sini muncul pola yang bisa kita amati. Konflik internal meningkat, ketergantungan pada pihak luar tinggi, tekanan global semakin besar, dan narasi keruntuhan mulai muncul dari dalam sendiri. Sejarah menunjukkan tidak ada kekuatan yang runtuh karena lemah. Justru banyak yang runtuh saat mereka terlihat paling kuat. Jadi, apakah Israel akan runtuh di tahun 2027? Tidak ada yang bisa memastikan. Bahkan dalam Islam sendiri, waktu pasti bukan untuk ditebak. Tapi yang pasti, tanda-tanda dan pola yang muncul membuat kita sadar bahwa kemenangan sudah sangat dekat. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah itu akan terjadi, tapi jika itu terjadi, apakah kita siap? Dan mungkin ini bukan hanya tentang geopolitik atau konflik semata, tapi tentang bagaimana kita melihat sejarah dan mengambil pelajaran darinya.